lagi kita di channel YouTube-nya Saud Sinaga. Nah, ini kita bicara coretan di dinding atau yang lain ya, ini bukan coretan biasa kali ya. Beberapa waktu yang lalu mural gitu ya. Mural ini jadi perbincangan baik itu di kalangan pelaku seninya yang membuat mural maupun di pemerintahan, alat pemerintah kali ya, yang menghapus beberapa mural di beberapa wilayah begitu ya. Nah, ini terkait dengan ada mural yang menarik. Tuhan, aku lapar. Nah, berangkat dari mural ini menjadi viral, terus dihapus gitu ya. Dan aparatur pemerintahan merasa bahwasannya ini provokasi gitu ya. Kebetulan keluarnya di bulan Agustus kemarin gitu ya, pada saat bulan-bulan kemerdekaan. Lantas selang beberapa hari atau beberapa minggu kali ya, muncul juga mural yang dikategorikan mirip dengan Presiden Jokowi yang bertuliskan 404 not found. Nah, ini biasanya 404 not found itu kalau kita browsing berselancar di dunia maya gitu. Nah, ada beberapa, kalau misalkan cari web terus nggak ketemu, nah biasanya muncul 404 not found gitu. Nah, ini menarik sebenarnya. Nah, mural ini terletak di sekitar wilayah Batu Ceper, Kota Tangerang, dan telah dihapus oleh aparat gabungan menggunakan cat berwarna untuk menutupi gitu ya. Namun tak sampai di situ saja, polisi juga telah memeriksa 2 saksi untuk mengusut pembuatan mural tersebut. Mural Pak, mural. Jadi nasib yang sama juga menimpa mural, cukup menarik sebenarnya mural ini. Dipaksa sehat di negeri yang sakit. Nah, ini di Bangil, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur. Ya, aparat pemerintah daerah juga menghapus mural ini ya. Sebenarnya mural adalah karya seni pada dasarnya yang dilukis di dinding. Seni mural ini umumnya dibuat dalam ukuran yang besar dan berada di tempat umum. Makanya beberapa mural-mural itu ada di tempat-tempat umum gitu ya. Mungkin ketua-ketua, bapak ibu, abang kakak pernah melihat mural-mural menarik di pinggir-pinggir kota, di dinding-dinding gitu ya. Itu. Nah, karya seni yang membutuhkan keahlian artistik tinggi ini telah ada sejak 30.000 sebelum Masehi, sudah ada. Lukisan yang disebut mural pertama di dunia ditemukan di sebuah dinding gua di Chauvet, Prancis. Lukisan dinding terus bermunculan hingga zaman Paleolitik. Ya, seperti ditemukan di Mesir gitu ya, di Pompei, hingga di Milan pada tahun 1700 hingga 1600 sebelum Masehi. Seiring waktu, lukisan mural sendiri terus berkembang hingga akhirnya muncul lukisan mural menggunakan teknik fresco secco di Karela pada abad ke-14. Seni lukisan dinding pada plester besar berakar di Italia sekitar tahun 1300-an. Tentu kita tahu bersama bahwasanya mural sebuah kata yang cukup asing didengar bagi orang khusus atau orang awam gitu ya. Tapi biasanya saat ini mural itu sudah jadi bahasa yang sering terdengar gitu ya, dan sudah familiar saat ini gitu. Nah, pengertian mural sendiri menurut bahasa gitu, dalam artian bahasa Indonesia, mural berasal dari bahasa Latin yaitu kata murus yang berarti dinding. Secara luas, pengertian mural adalah menggambar atau melukis di atas media dinding, tembok atau media luas lainnya yang bersifat permanen. Nah, sebenarnya mural ini kan sudah seperti yang sebelumnya sudah ada sejak zaman itu, tapi Pablo Picasso membuat sebuah mural yang dinamakan Guernica atau Guernica ai Luno. Mural art ini dibuat pada saat terjadinya peristiwa perang sipil di Spanyol pada tahun 1937. Nah, bagaimana sebenarnya kalau di Indonesia gitu ya, sejarah mural ini sendiri gitu. Nah, di Indonesia kemunculan mural dapat ditemukan paling tidak sejak periode revolusi gitu ya.
Mural-mural ini dapat ditemukan di dinding-dinding kota wilayah Republik Indonesia yang sedang bergejolak. Seperti mungkin ketua-ketua atau bapak ibu pernah melihat tulisan-tulisan di gerbong kereta gitu ya pada masa-masa perang berisi seruan-seruan propaganda-propaganda mendukung kemerdekaan. Secara mencolok, seni protes ini menutupi dinding-dinding kota yang porak-poranda akibat perang yang berkecamuk selama aksi melawan Belanda. Sejak zaman penjajahan, sejak zaman perang, ya sudah ada di Indonesia. Hingga sampai saat ini masih banyak. Ya. Kita masih menemukan beberapa mural-mural gitu ya. Nah, misalkan di sekitar tahun 1945 atau 1949 ada tulisan mural di kereta misalkan merdeka atau mati dengan tata bahasa di zaman itu ya, atoe-nya pakai bukan atoe. Merdeka atau mati. Yang ditulis besar-besaran gitu loh. Sebagai bentuk peringatan kedatangan kembali tentara Nika yang menjajah Indonesia gitu ya. Namun sejak Orde Baru yang menandai dimulainya periode keterbukaan publik, muncul beberapa individu dan kelompok merespon era keterbukaan ini melalui karya-karya seni. Jadi sebenarnya di zaman kemerdekaan, sebelum kemerdekaan sudah ada, begitu di zaman kemerdekaan juga ada, dan di zaman Soeharto juga sedikit dikekang gitu ya. Tapi perlawanannya muncul dari sana gitu loh, mural, komedi, lawakan gitu, muncul dari sana gitu ya, perlawanan-perlawanan gitu. Di antaranya kalau teman-teman ketahui ada Lembaga Kebudayaan Kerakyatan Taring Padi misalkan, atau Apotik Komik. Nah, Taring Padi sendiri pada tahun 1999 menyelenggarakan pameran seni rupa bertajuk Sakit Berlanjut yang diselenggarakan di Malioboro, Yogyakarta. Nah, mungkin kembali kita flashback gitu ya. Ya, pernah beberapa kegiatan-kegiatan seni gitu ya. Tidak hanya mural, tapi mural juga ada di sana gitu. Peristiwa-peristiwa seperti ini sebenarnya mural di beberapa kota, di beberapa wilayah itu menjadi sudah jadi bagian kehidupan. Ketua-ketua mungkin kalau nongkrong di kafe-kafe gitu ya, saat ini kafe-kafenya punya lukisan-lukisan dinding yang cukup menarik dan gitu. Ya, mungkin graffiti kali ya. Tetapi ada juga kemudian gambar atau tulisan yang lebih khusus gitu, menampilkan perlawanan atau kritikan sosial atau kritikan politik muncul juga di dinding-dinding kafe kalau kita perhatikan lebih jeli gitu. Nah, maka apa yang dilakukan pemerintah gitu ya, melalui alatnya menghapus mural-mural yang dirasa meresahkan gitu ya, mengganggu ketertiban umum. Ya, menjadi satu hal yang kok mudah tersinggung gitu loh. Ya betul, pelaku seninya membuat itu untuk mengapresiasikan bentuk kritikan. Iya, bisa jadi gitu. Tapi kemudian kan pelaku seninya, pembuat muralnya, dia akan selesai ketika membuat, ya udah, silakan publik yang menilai. Namun kemudian kalau penguasa dalam hal ini pemerintah, alat pemerintahnya sampai dengan ke kabupaten merasa bahwasanya itu ancaman ketertiban, kayaknya ada korupsi yang lebih mengganggu ketertiban umum kali. Ya, mural cukup menarik, ayolah kita akui mural cukup menarik, menghiasi dinding-dinding kota, tembok-tembok tua dengan bahasa maupun dengan gambar yang mengajak penguasa untuk melihat kembali apa yang sudah dia lakukan, apakah benar atau tidak gitu. Ya, kritik sosial dong. Ya mungkin saat ini perlawanan kita bilang lah ya, atau kemudian kritik-kritik itu bisa muncul dari sana. Karena di media sosial salah dikit kita kena undang-undang ITE. Ya kita tidak sedang baik-baik saja secara demokrasi, penyampaian pendapat gitu ya. Ya, mural bagian dari karya seni. Ya seperti yang kita tahu ada plesetan gitu loh.
Urus saja moralmu, jangan urus muralku. Sampai bertemu di video selanjutnya. Jangan lupa tetap sehat dan jaga semangat. Dadah.